ya mengikuti pembelajaran online dengan sikap duduk yang baik. Yuk semuanya praktekkan sekarang ya. Yuk sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Selanjutnya kita akan ikrar ya. Nah, ikrar itu pakai tangan kanan. Walaupun di sini sepertinya di kamera kita pakai tangan kiri, tapi sebenarnya kita pakai tangan kanan ya. Yuk siapkan tangan kanannya yuk. Ikrar. We are student of Tahfidzul Quran School Al-Abidin. We are Muslim Anes Kreatif. Masya Allah, juara. Nama resminya Pak SDTGI Surakarta. Nah, salih-salihah untuk kegiatan rumah ini ya Usmia ya, kita juga punya jargon. Nah, seperti apa sih Usmia? Oke, nanti kalau Usmia bilang Gema SDTGI, jawabnya Gebiar Tahun Baru Hijriah. Lihat tadi gerakannya ya. Tadi gimana? Gema SDTGI, Gebiar Tahun Baru Hijriah. Oke, coba salih-salihah semua ya. Coba ya. Yuk. Gema SDTGI, Gebiar Tahun Baru Hijriah. Luar biasa, hebat sekali. Nah, sebelum nanti kita mulai acara gemanya ini ya, kita ada ice breaking dulu. Paling suka ya saya ice breaking ya. Ice breakingnya apa ini? Nah, kemarin yang ikut mentoring adab pasti sudah tahu ice breakingnya. Jadi kita nanti akan ice breaking dengan lagu Kalimat Thayyibah. Nah, semuanya sudah hafal ya kemarin Kalimat Thayyibah itu apa? Ada lagunya juga. Nah, jadi lagu ini kalau misalnya lupa bisa mengingat-ingat lewat lagu ini ya. Ya, mulai terus ya. Kalau kita gitu ya. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kalau ku senang, alhamdulillah. Kalau ku sedih, innalillahi. Kalau ku lupa, astagfirullah. Kalau ku kagum, Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, alhamdulillah masih ingat dan harus hafal ya ini ya. Apa-apa sih kalian. Nah, hari ini siapa yang sudah mengucapkan salah satu dari 4 kalimat thayyibah tadi? Tadi alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, salih-salihah berikutnya nih ya, sebelum kita lanjutkan acara lagi, disuruh bacaan basmalah dulu. Oh iya. Kita buka dulu ya salih-salihah acara Gema SDTGI kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya nih, tadi kita sudah berdoa, sudah pakai basmalah juga. Nah, supaya lebih tambah barokah
Kita lanjutkan dengan mendengarkan tilawah. Masya Allah. Sabar ini mendengarkan tilawah. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan tilawah hari ini ya, membacakan tilawah hari ini. Nah, langsung saja tilawah dari Ananda Gading kelas 4 Salahuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu billadzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwaqi'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Allahu akbar bil Quran. Masya Allah, luar biasa bacaannya ya Ustaz Reja. Insya Allah. Nah, salih-salihah nanti ya di rumah nih ya. Nah, di rumah dibiasakan untuk tilawah setiap hari ya Ustazahnya ya, supaya tilawahnya lebih lancar, juga lebih bagus bacaannya ya Ustaznya ya. Sekali salih-salihah. Nah, setelah kita membacakan tilawah yang begitu adem di hati kita ya. Nah, selanjutnya kita akan sebelum Usmiyah dan Gus Ica nanti mengenalkan bulan-bulan Hijriyah. Nah, kita akan tonton dulu videonya ya salih-salihah. Silakan dicermati. Videonya tentang apa Gus Ica kira-kira ya? Videonya siapa yang suka Nusarara? Nah, nanti di Nusarara itu akan ada video Tentang pengenalan bulan Hijriyah. Nah, salih-salihah sudah pada tahu belum ya nama-nama bulan Hijriyah? Tentunya kalau Januari, Februari itu sudah ya sampai Desember ya. Padahal kita juga punya tahun sendiri sebenarnya orang Islam dengan kalender Hijriyah. Coba kita lihat dulu ya videonya seperti apa, cek.
Nah, itu tadi videonya soleh-solehah, bagus kan? Nah, coba nih ya, dari video yang kita saksikan tadi, nah, bulan Hijriah itu ada berapa ya? Ada yang tahu ada berapa bulan di tahun Hijriah itu? Nah, sama dengan tahun Masehi ya. Dan di tahun Hijriah ada yang sudah hafal pakai lagu. Nah, nggak apa-apa, kita pakai lagu dulu nggak apa-apa. Nah, coba Kita hari ini kita review dulu ya, setelah tadi melihat videonya. Ya, betul. Kita akan review. Nah, tadi bulan-bulan Hijriah itu ada 12. Apa saja sih? Nah, yang pertama dimulai dengan bulan Muharram ya, soleh-solehah ya. Bulan Muharram itu apa sih Ustazah? Nah, bulan Muharram itu yang kita peringati acara agama ini ya. Keistimewanya apa? Nah, nanti kita saksikan akan ada penjelasannya. Kenapa ada apa dengan bulan Muharram ini ya, soleh-solehah ya. Yang kedua ada yang namanya bulan Safar atau bulan Safar. Biasanya kita mengenalnya begitu ya, soleh-solehah. Nah, kemudian yang ketiga ada apa tadi? Rabiul Awal ya. Yang ketiga Itu adalah bulan kelahiran Nabi ya. Iya, betul Iya. sekali. Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Tanggal Wasallam. berapa lahirnya Nabi? Ada yang ingat? 12 Rabiul Awal. Selanjutnya ada Rabiul Akhir. Nah, mudah ya Ustaz yang menghafalkannya ya. Awal, akhir, awal, akhir. Banyak sekali. Nah, kalau tadi Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, nah sekarang ada Jumadil Awal. Nah, ada awal lagi berarti ada akhir lagi. Nah, betul sekali. Jumadil Akhir. Nah, ada Jumadil Akhir. Kemudian selanjutnya ada bulan Rajab. Masya Allah. Nah, bulan Rajab ini ada peringatan di dalamnya. Peringatan apa Usmia? Peringatan Isra Mi'raj ya. Ingat-ingat ya, Isra Mi'raj itu di bulan Rajab ya, soleh-solehah ya. Selanjutnya adalah bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini bulan yang mendekati bulan yang kita tunggu-tunggu nih. Yaitu bulan- Saatnya kita menanam pahala, menanam apa namanya ya? Beribadah sebenarnya ya untuk latihan di bulan berikutnya. Yaitu bulan bulan apa ya? Ramadan. Yang biasanya kita tunggu-tunggu ya ini ya. Nah, dimana kita berpuasa, kemudian ada sholat tarawih, dan juga pahalanya dilipatkan Masya Allah. ganda di bulan Ramadan ini. Iya, pasti ini pada kangen ya bulan Ramadan yang di rumah ya, pada kangen ingin
bulan Syawal ya. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Ini yang kita tunggu-tunggu juga ya. Biasanya kita kumpul-kumpul sama saudara, makan-makan. Mohon maaf atas Satu lagi Usmia, dapat amplop ya di bulan itu. Syawal ya, Masya Allah. Nih, sama anak-anak nih mesti. Kemudian setelah bulan Syawal, salih-salihah ada bulan Dzulqa'dah ya. Nah, ini adalah bulan menuju hari raya berikutnya. Ya betul, selang 1 bulan kita ada hari raya yang kedua, yaitu di bulan Dzulhijjah. Hari rayanya apa? Siapa yang tahu? Baru aja kita lakukan kemarin, yaitu Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Pokoknya yang main ya. Iya, oke. Siapa yang bulan kemarin kurban? Iya. Angkat oke. tangan. Angkat tangan. Yang kemarin kurban. Masya Allah. Apalagi yang kurbannya di SDTK anak-anak. Wah, ya Allah. Ya, hebat sekali. Nah, semoga yang hari ini tahun ini belum kurban, insya Allah tahun depan bisa berkurban jadinya ya. Kan ya, soleh semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, salih-salihah tadi kita sudah mereview 12 bulan Hijriah ya, Iya. Usmia ya. Ini dihafalkan ya karena kita sebagai umat Islam. Jangan sampai yang kita hafalkan hanya bulan Masehi saja, tapi bulan Hijriahnya kita lupa. Nah, Iya, betul. kalau bisa dua-duanya diusahakan hafal ya Usmia ya. Betul. Nah, selanjutnya kita akan ada video sejarah kenapa bulan Hijriah ini dipakai. Kenapa sekarang baru tahun 1443 ya Ustazah? Padahal kalau Masehi kita sudah tahun 2021. Kenapa itu lama banget ya jaraknya? Nah, ini nanti ada sejarahnya. Silakan simak baik-baik ya, salih-salihah ya. Siapkan diri kalian dengan posisi duduk yang Yang baik, baik. adabnya yang baik, tidak ada yang tiduran. Apalagi sambil makan, tidak boleh ya, kita lihat ya. Nah, selama menyaksikan video sejarah 1 Muharram, perhatikan baik-baik. Nanti kalau Usmia dan Usmia tanya, kalian harus bisa menjawab ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SCTI Al-Aqidin Subhanallah, kita mengucapkan selamat datang kepada Islam 1443 Hijriah. Semoga tahun ini kita bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Kita lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi beribadahnya, dan lebih semangat lagi amalannya. Ya, saudara semuanya jadi perfect bahagia. Allahumma amin. Ya, anak-anak semuanya, dalam saudara semuanya, sejak 1 Muharram, bulan Muharram berasal dari kata haram, yang artinya suci atau haram. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dulu pada bulan ini tidak berkurang dan menurun. Jadi orang-orang Arab baik sebelum Rasulullah SAW maupun pada masa beliau Rasulullah tidak memiliki kata. Mereka biasa menamakan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar terjadi di dalam. Misalnya ini, ya, ada tahun yang disebut dengan tahun Gajah atau tahun Fil, ya, karena di tahun tersebut terjadi peristiwa pasukan Gajah di bawah kepemimpinan Raja Raja yang akan
Jadi sebenarnya itu ya apa namanya tak perlu yang sebuah peristiwa yang dilakukan dalam zaman padahal tak perlu dia masa pemerintahan para dan dalam sesuatu yang dilakukan percepatan pemerintahan tetapi ada karena membuat sebagian pejabat pemerintah kesulitan. Salah satunya adalah gubernur Tasman Musa Al-Sari atas nama Musa ini gubernur itu menerbitkan setelah musyawarah kepada dengan para sahabat diputuskan pada awal kerajaan Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya kerajaan Islam dikenal dengan nama kerajaan Hijrah. Selanjutnya, bulan apa yang terjadi dalam bulan pertama Hijrah? Ada yang Haram, bulan Haram. Jadi bulan yang pertama terjadi adalah Islam. Siapa yang maksudnya? Yang maksudnya adalah khusus. Kenapa? Sebabnya setelah sejak dulu itu benar-benar ada dalam bulan pertama. Jadi pada zaman dulu itu Haram sudah umat Islam telah menyelesaikan haji pada bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram merupakan bulan munculnya negara Hijrah kembali. Setelah pada Dzulhijjah terjadi pilihan yang ini adalah maksudnya ada beberapa peristiwa sebelum Selanjutnya
Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi. Anak-anak semuanya, keutamaan apa sih dalam Muharram ini? Ya. Jadi ada keutamaan Muharram. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dan bulan Allah adalah 12 bulan. Dalam firman Allah yang katakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Ya. Itulah kata yang dan jangan kamu menganiaya. Ya. 4 bulan haram saja. Yang bisa dimaksud dalam surat Al-Quran. Ini adalah bulan Rajab dan dua bulan Hijjah, yang ketiga bulan Muharram, keempat bulan Januari. Ya. Keutamaan kedua ya dalam sebuah hadis ya, bulan ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Allah, ya. Ini adalah Allah itu Muharram. Sementara yang paling utama salat wajib adalah salat malam. Yang ketiga keutamaan bulan Muharram ini adalah puasa Asyura dan Asyura. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa adalah bulan Allah adalah bulan Muharram. Ada pun yang lain Rasulullah bertanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, jadi puasa tersebut menghapus dosa tahun-tahun yang masya Allah. Jadi di bulan Muharram ini terdapat yang puasa Asyura dan puasa Asyura. Dan bisa dihapus dosa setelah kita dosa 1 tahun yang ya anak semuanya sekian ya sejarah sama Muharram. Semoga kita bisa mengambil dari ini. Cukup sekian dari Ustaz. Sekali lagi selamat tahun baru Islam tahun 1444 Hijriah, dan di tahun ini kita bisa baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai performanya ini. Oke, nah salih-salihah itu tadi adalah video sejarah 1 Muharram dari Ustadz Amin ya. Ya, Usmiyah dan Ica mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443. Semoga kita 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya bertambah baik semuanya ya, salih-salihah. Oke, Ustazah. Nah, tadi sudah menyaksikan video dari Ustadz ya, Ustadz Amin mengenai penjelasan 1 Muharram. Sekarang Usmiyah dan Ica ada pertanyaan nih buat salih-salihah. Tapi Usmiyah, sebelum Usmiyah dan Ica bertanya, kita mau cek semangat dulu ya. Oke, ya coba. Nanti kalau Ica sama Usmiyah bilang Bismillah, Masya Allah, kalian tirukan ya. Masya Allah. Iya, betul. Itu ya Usmiyah ya, coba kita cek ya. Siap ya, salih-salih di rumah ya. Tirukan. Misalnya Ica bilang Bismillah, Masya Allah, jawabnya Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah, barik fina ya Allah. Nah, seperti itu ya. Siap ya semuanya ya. Oke, mikrofonnya boleh dinyalakan ya? Iya, silakan nyalakan semua mikrofonnya. Jangan lupa kameranya tetap on ya. Coba ya sini ya. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Barik fina ya Allah, barik fina ya Allah. Sekali lagi ya.
tahu jawabannya. Coba, tadi kenapa sih kok tahun baru Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram? Ayo. Kok nggak Syawal aja sih, Us? Dimana kita merayakan Idul Fitri ya, Us? Ya, kenapa harus Muharram? Kayak wah rame banget ya kalau Syawal di sini ya. Coba kenapa bulan Muharram mulainya tahun barunya? Ada yang tahu nggak ya? Ada Satu yang anak tahu saja. ya? Ada nggak? Coba acungkan tangan kalau ada yang Tahu? Raise your hand. Ada level 1, level 2, 3, 4, 5, 6. Ada? Coba kakak-kakak Siapa yang tahu yang tahu? ya? Satu saja. Satu anak. Ada yang tahu? Itu siapa dari kelas Al-Fajr itu angkat tangan atau mau lambe-lambe ya? Coba. Atau cuma gini aja ya? Coba Ada? yang gini. Kalau mau jawab Yang silakan tahu, tangannya yang tinggi ke atas. Ya, terus Ada tadi yang ada tahu kenapa dimulai bulan dari bulan Muharram? Muharram. Kok tidak bulan yang lain Iya, sih, betul. Cica, Usmia? Oke, kita bocorin saja, bocorin ya. Jawab. Yang pertama tadi kenapa sih Us kok mulainya dari Muharram tidak bulan Syawal atau Ramadan ya Usmia? Iya. Yang pertama karena sudah menjadi kebiasaan di Arab itu kalau mereka itu menganggap bulan Muharram itu sebagai awal dari tahun mereka ya. Iya, Jadi itu betul sudah sekali. kebiasaan orang-orang Arab ya Usmia Betul, ya, Masya Allah. Nah, setelah itu Selain nah, itu yang kedua adalah sebelum bulan Muharram itu ada orang bulan Islam ya sudah menyelesaikan ibadah haji. di bulan Nah, apa? Bulan Dzul Hijjah. Biasanya kan kalau ada orang tuanya yang pergi haji, itu bulan Idul Adha itu pasti nggak ada di rumah, Nah, betul betul kan? sekali. Nah itu kalau di Arab sana yang paling ramai hari rayanya adalah hari raya Idul Kurban ya, Idul Adha ya. Kalau di sini adalah Idul Fitri. Pertanyaan kedua, Us. Oke. Kedua apa ya? Oke, Usmia? pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Ini pasti tahu ini. Nah, tadi Ustadz Amin sudah menyebutkan ada amalan yang utama setelah puasa Ramadan. Amalan puasa ya, setelah puasa Ramadan. Puasa apa namanya dan di tanggal berapa? Ngaco. Betul. Raise your hand. Raise your hand. Ada yang tahu? Tadi lu puasa apa Iya, ya? puasa apa namanya ya? Ayo, misal Ya. dari level 1 sampai level 6 gak ada yang angkat Itu tangan. ada yang angkat tangan tuh? Angkat tangan apa berdiri jilbab nih? Ayo. Oke, kita kasih tahu jawabannya aja, Us. Nah, jadi Ustadz Amin tadi sudah menjelaskan bahwa puasa sunnah yang dianjurkan adalah namanya puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Di tanggal berapa? Tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Berarti 1 pekan lagi ya. Jangan lupa kita usahakan untuk puasa ya, Ustazah ya. Iya. Nah, selanjutnya Ustazah, setelah kita tadi menyaksikan video sejarah 1 Muharram, acara selanjutnya yaitu Tausiah dari Ustadz Han dengan judul apa Usmia? Menjadi generasi yang pandai bersyukur. Masya Allah. Nah, Ya. langsung saja ya solih-solihah. Kita dengarkan tausiahnya. Ya. Tapi sebelum mendengarkan tausiah, ayo pastikan dulu Duduk agar dengan menuntut baik. ilmunya harus benar, duduknya yang bagus ya, telinganya dipasang supaya nanti yang disampaikan Ustadz Han masuk ya Usmia ya, Iya, tidak betul. balik keluar lagi ya. ya, kamera selalu on. Ya. Silakan waktu dan tempat kepada Ustadz Han, kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang Ustaz hormati, beliau Ustazah Indah selaku Kepala Sekolah SDTG Al-Abidin Surakarta beserta Ustazah segenap guru Sisvitas SDTG Al-Abidin Surakarta yang Ustaz hormati, serta ayah bunda yang barangkali pagi menjelang siang ini bisa bersama-sama menyaksikan kegiatan anak-anak dalam rangka Gebyar Milad 1 Muharram 1443 Hijriah SDTG Al-Abidin Surakarta yang Ustaz hormati, dan juga ada solih-solihah yang hari ini alhamdulillah menjadi orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang terbaik, ya, menjadi generasi yang terbaik, menjadi manusia yang paling istimewa di antara sekian banyak manusia. Karena kita alhamdulillah bersama sahabat Quran SDTG Al-Abidin Surakarta setiap hari menghafal Al-Quran, insya Allah, dengan sebagaimana pesan Rasulullah bahwa di antara kita ada manusia yang menjadi manusia terbaik, ya kan? Yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Solih-solihah sahabat Quran yang dirahmati Allah, serta ustaz-ustazah yang bergabung di Zoom maupun yang offline di studio, ya. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat baik ini, kesempatan yang sangat berkah ini, Allah masih memberikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita dalam kondisi yang sehat, sehingga ayah bunda kita bisa bekerja dengan baik, kakak kita bisa belajar dengan baik, adik kita juga bisa menemani kita bermain. Masya Allah, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa, sehingga kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam golongan orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kelak di hari yaumul qiyamah kita digolongkan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz-ustazah, solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang sangat baik ini, Ustaz ingin mengajak kalian semuanya, ya, anak-anak, sahabat Quran, siswa-siswi SDTG Al-Abidin Surakarta dari level 1 sampai level 6, dalam kesempatan yang sangat baik ini, dari awal sampai sekarang kita sudah mengikuti bagaimana sejarah tahun Hijriah, ya, bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Muharram. Nah, kita sebagai siswa, Ustadz mengajak pada solih-solihah semuanya, mari kita menjadi generasi yang pandai bersyukur. Apa? Menjadi generasi yang pandai bersyukur. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur, Ustaz? Nah, agar kita pandai bersyukur, tentu yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan beriman, ya, kita akan
mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melihat keindahan ciptaan Allah. Bisa dibantu slide kedua, Ustaz. Nah, kita akan bisa bersyukur pada Allah dengan yang pertama, tentu kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati kita tidak ada iman pada Allah, maka kita mungkin tidak akan bisa bersyukur. Nah, iman itu apa sih? Nah, iman itu yakin, ya, yakin, meyakini, percaya, ya, bahwa semua ciptaan yang di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan, bukan semata-mata terjadi. Nah, ya, dengan beriman, next Ustaz. Nah, kita bagaimana cara kita bisa beriman dengan mengetahui ciptaan Allah. Nah, di sini ada gambar, ya. Ini gambar yang menciptakan manusia, ya. Tetapi gunung, matahari, nah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bunga, ya, berbagai macam binatang, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengetahui keagungan Allah, maka kita akan semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita beriman, ini penting, ya, tadi yang kita ikuti bersama, kita mengetahui sejarah bulan Islam yang dinamakan tahun Hijriah, ya. Di antaranya adalah tadi sudah disampaikan, sudah kita simak bersama. Masya Allah, ya, banyak sekali kemuliaan di bulan Muharram. Dan hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Muharram. Salih-salihah yang dirahmati Allah, ya, kita kembali ke mengingat beriman, ya. Dengan beriman kita akan tahu siapa itu Allah, ya, apa kitab suci kita, ya kan, kemudian siapa nabi kita. Nah, tadi di awal sudah bersama-sama, ya, siapa nama Tuhanmu yang esa. Nah, tadi sudah gitu, ya, tadi, ya. Nah, siapa nama Tuhanmu yang esa? Nah, jawab Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Nah, dengan kita tahu Allah, ya, yang Maha Esa, kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad, gitu kan? Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nah, nabi yang paling mulia, menyayangi umatnya. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Dengan kita tahu siapa itu Nabi Muhammad, ya, kemudian kita akan semakin beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beriman, insya Allah kita akan mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang kita lalui, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, solih-solihah, bisa belajar, bisa bermain, ya, kemudian bisa main bola, kemudian sekarang bisa mengikuti kegiatan Zoom ini ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati kita tidak mengingat Allah, ya, tidak mengingat Allah, tentu kita tidak akan tahu bagaimana cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salih-salihah yang dimiliki Allah, dengan kita sudah mantap, ya, yakin pada Allah, maka di dalam hati kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tentu dengan kewajiban. Nah, masih yang tadi, Ustaz, belum lanjut, Ustaz. Nah, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita satu hari 5 kali, apa namanya? Sholat wajib 5 kali satu hari satu malam. Nah, ini cara mengingat Allah dengan melaksanakan sholat. Nah, salih-salihah, ya. Maka Masya Allah, ya, anak-anak dari kalabikin ketika sudah mendengar hayya 'alas shalah, 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 hayya 'alas
langsung sudah azan, bersegera untuk mencari air wudhu, kemudian mencari sarung ya atau celana panjang, ya, ganti baju. Nah, kalau anak-anak SDTG setelah main bola mendengar azan tidak langsung ke masjid, tapi pulang dulu, ganti baju, bersih-bersih, baru ke masjid. Masya Allah, ini adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah ini boleh dengan melihat Al-Quran atau murojaah, ya, murojaah surat-surat yang sudah kalian hafalkan, ya. Masya Allah, solih-solihah yang memiliki hafalan lebih banyak tentu memiliki kesempatan yang banyak juga, karena dimanapun berada, ya, sedang berjalan, sedang duduk, bisa bertilawah, ya, karena sudah hafal, tidak perlu mencari Al-Quran. Tetapi ingat, tidak boleh bertilawah di dalam kamar mandi, ya. Nah, tentu di tempat-tempat yang baik. Nah, berikutnya cara mengingat Allah yaitu dengan, kalau hati kita sedih, kita akan mengucap kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Kalau kesedih, innalillahi, gitu kan? Nah, kalau ku suka, alhamdulillah, nah, gitu. Nah, ini adalah kalimat thayyibah. Nah, Masya Allah ya, kita sudah punya banyak peluang untuk berbuat kebaikan. Nah, solih-solihah yang dihormati Allah, dengan kita mengingat Allah, satu tadi dengan melaksanakan kewajiban yaitu sholat wajib terutama, ya, boleh ditambah sholat sunnah. Yang kedua memperbanyak tilawatil Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak kalimat thayyibah. Nah, thayyibah boleh zikir, ya, boleh sholawat, ya, istighfar dan sebagainya. Next, nah, solih-solihah yang dihormati Allah, satu bentuk kalau kita bisa bersyukur harus bisa memahami tanggung jawab diri kita sendiri. Kita sebagai apa? Sebagai anak, ya. Nah, diri kita pribadi seorang muslim, anak muslim. Nah, tentu sekarang ini tanggung jawab yang terbesar bagi kalian adalah belajar. Sehingga dalam kondisi yang sekarang ini, ya, kita masih daring, tidak mengurangi semangat belajar kalian. Nah, harus terus bersemangat. Bagaimana tanggung jawab yang baik itu? Belajar yang baik itu bagaimana? Nah, beberapa waktu yang lalu sudah kita ajarkan bersama, ya. Ada video teman kita, siapa namanya? Mas Jabar, ya, sudah memberikan contoh, memberikan teladan, ya, keseharian bagaimana kita mengikuti pelajaran selama daring. Bangun azan subuh, ya, kemudian sholat jamaah ke masjid, ya kan? Kemudian tidak lupa infak subuhnya. Kemudian setelah itu di pagi hari apa? Murojaah pagi, ya kan? Itu yang harus nantiasa dilakukan secara rutin. Kemudian setelah itu olahraga, ya, sambil bantu orang tua. Nah, setelah itu mandi, ya, mandi pagi biar badan kita seger. Nah, mandinya jam 7:30. Jam 8 kita mulai untuk bersiap mengikuti pelajaran daring, memakai baju yang rapi, yang wangi, menyiapkan meja untuk belajar, menyiapkan alat-alat tulis. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab diri kita pribadi. Nah, solih-solihah yang dihormati Allah. Next, nah, setelah kita memiliki tanggung jawab kepada diri, nah, berikutnya adalah ada juga tanggung jawab sebagai anak. Kita di dalam rumah, kita posisi sebagai anak. Nah, di rumah mungkin ada eyang kita, ya, ada kakek, ada nenek, ada kakak, ada ibu, ada adik. Nah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak? Harus mematuhi kedua orang tua kita, ya, mematuhi nasihat orang tua kita, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, solihah kepada kakak bagaimana? Nah,
kita harus menghormati kakak. Bagaimana caranya? Tidak berkata kasar. Nah, walaupun dengan kakak harus berkata lembut. Kalau kita punya pelajaran, kakak kita bisa sebagai tempat untuk bertanya tentang pelajaran kita yang kita kurang paham. Belajar bersama anggota keluarga. Dengan adik bagaimana? Kita harus rukun dengan adik kita, ya kan? Bermain bersama. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah jangan lupa kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, ya, kakak kita, adik kita, dan semua anggota keluarga yang ada. Nah, soleh-solehah yang dirahmati Allah, naik Ustaz. Nah, yang harus kita ketahui bersama soleh-solehah bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita itu hanya satu kali saja, tidak akan pernah berulang. Artinya apa? Waktu itu sangat penting, ya, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita apa tadi? Sehat, ya kan? Bisa belajar, nah, bisa melaksanakan sholat, bisa ke masjid, bisa bermain dengan adik kita, dengan kakak kita. Ini kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini Ustadz mengajak mari soleh-solehah agar kita bisa menjadi pribadi yang pandai bersyukur pada Allah. Kita harus melihat yang kemarin sholat kita bagaimana. Apakah sudah tepat waktu? Apakah kalau terdengar azan langsung sholat berjamaah? Nah, ini perlu kita lihat. Kita sendiri yang tahu, ya. Soleh-soleh harus belajar begitu. Nah, setelah ini kita harus bersemangat. Bersemangat apa? Bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kemarin mungkin belum semangat, sekarang setelah ini kita tahu, ya, harus bersemangat. Kemudian tilawah kita kemarin barangkali tilawahnya masih kurang banyak. Nah, menghafalnya masih malas-malasan, mendengarkan urutannya masih kurang. Nah, mulai sekarang, ya, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, harus ditingkatkan amal ibadah kita. Ya, tilawahnya diperbanyak, semakin semangat menghafal Al-Quran, ya, mendengarkan murotal diperbanyak. Nah, mengurangi mendengarkan hal-hal yang di luar murotal. Insya Allah dengan begitu kita akan semakin baik. Kemudian belajar kita, ya, karena tugas utama kita adalah belajar. Nah, belajar ini juga harus bersemangat. Ya. Alhamdulillah, ayah bunda kalian, ya, memfasilitasi dengan perangkat yang terbaik. Mungkin di rumah punya laptop, ya kan, punya Android. Nah, itu difungsikan dengan yang baik untuk belajar. Jangan sampai digunakan untuk yang lain. Nah, kalau kita terlena, ya, malah lebih senang dengan melihat yang lain bukan pelajaran. Nah, misalnya lebih senang melihat tayo, ya, atau toya gitu, ya, atau senang melihat boboiboy, ya, atau apapun gitu, dan nanti kita akan menjadi orang-orang yang rugi karena waktu kita tidak bermanfaat. Yang kemarin barangkali belum taat dengan orang tua, ya, masih suka bantah orang tua. Nah, mulai hari ini kita harus lebih baik, ya, berkata dengan lemah lembut, ya kan, menuruti perintah orang tua, walaupun perintah itu barangkali tidak enak, ya, sedang bermain asik main bola tiba-tiba dipanggil, kan tidak enak, ya, tetapi sebenarnya adalah baik untuk kita. Nah, soleh-solehah yang dirahmati Allah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, ya, agar kita menjadi generasi, menjadi anak-anak yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah bersyukur, maka kita akan melaksanakan apapun dengan sungguh-sungguh, karena ini bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh-solehah, demikian yang Ustaz sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, Ustaz akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tausiahnya pagi ini yang begitu luar biasa ya. Judulnya apa tadi Ustazah? Menjadi generasi yang Pandai bersyukur. Isinya kira-kira apa tadi Ustazah? Sedikit saja Us. Tadi kira-kira kalau kita mau jadi orang yang bersyukur ya, kita harus apa sih? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya Usmiyah ya. Ya, Ustazah mau mengingat dulu ya Us Ica, silahkan sorry-sorryah yang belum mengambil posternya silahkan diambil terlebih dahulu karena nanti kita akan ada sesi foto bersama ya dengan posternya ke kamera nanti ya. Benar sekali. Coba yang sudah membuat kemarin dan belum dibawa ya, belum diletakkan di sampingnya, silahkan diambil dulu boleh ya. Oh, nek belum buat gimana? Waduh, kalau belum buat ya gimana ya udah nanti ikut foto dengan senyum kita aja ya. Nanti dikirim ke Walas ya, ke Walas masing-masing gitu ya, dari Sobiha ya. Insyaallah. Oke. Selanjutnya kita akan ada puisi ya. Ternyata ada puisi nih ya. Ya Allah, puisinya nanti dari siapa ya? Dari Ustazah atau dari siswa SD Al-Abidin? Ya. Oke, nah sorry-sorry silakan nanti disimak ya. Ada puisi yang akan dibawakan oleh Ananda Kinan kelas 5 Asma dengan judul Doa Tahun Baru. Satu tahun baru ke depan nanti doa apa? Oke, videonya sudah mulai ya saya silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sedikit demi sedikit banyak saya telah ternyata banyak cerita yang telah terjadi. Dan pastinya banyak kesalahan hari ini bulan telah berganti, tahun pun telah diganti. Hari ini satu hari pada tempat hijriah sebagai tahun baru Islam, tahun baru semua umat Islam. Hari ini coba merenungi apa yang telah terjadi.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ucapkan jazakillah khair untuk Kak Gina. Ya, masya Allah. Isinya hebat sekali, cara membawakannya juga bagus sekali ya, masya Allah. Isinya juga luar biasa Betul Ustazah. sekali. Kalau misalnya dari tahun kemarin kita sudah melakukan misalnya kita tahun kemarin belum baik. Nah, tahun ini tahun baru kita harus Lebih baik dari lagi, tahun lebih kemarin. bermanfaat ya. Betul sekali. Nah, salih-salihah seperti yang Usica dan Usmia sampaikan tadi ya, yang belum mengambil poster, silakan posternya diambil dulu. Sudah? Nah, kita akan ada sesi foto bersama poster yang sudah kalian buat masing-masing, masya Allah. Ya. Kemarin Usica itu ngintip nih ya, di status beberapa wali kelas, masya Allah, posternya bagus-bagus sekali. Posternya anaknya Usica juga bagus sekali. Posternya betul. Usmia juga pasti bagus-bagus ya, anak-anak kelas ini. Kreatif Masya Allah. semuanya. Ternyata AS jadi gitu, tidak hanya pinter ya, Tidak dalam hanya akademik dan juga laporannya bagus, tapi ternyata dalam karya seninya mereka juga luar biasa. Iya. Coba ya. Nanti posternya silakan nanti dipegang Tunjukkan ya. seperti ini. Sudah diambil Kemudian semua. jangan Nah. menutupi wajahnya ya. Jangan Jadi menutupi di sini wajahnya di dada ya. Di Agak dada di saja. dada. Nah, silakan. Salih-salihah kalau misalkan terlalu dekat dengan handphone boleh agak mundur biar Iya, mukanya betul. kelihatan ya. Mundur, dipegang di depan dada seperti ini. Nih wajahnya kelihatan ya. Senyum, jangan lupa senyum. Nah, nanti akan Ustazah hitung sampai 15. Nanti Kalian akan di foto, diambil fotonya ya, salih-salihah ya. Kalau belum sampai 15 jangan turun dulu. Iya, jangan gerak rembut dulu. dulu. Tetap senyum Tetap selama pada 15 posisinya ya. Betul. Hitungan akan dimulai ya, salih-salihah. Silakan. Kita cek dulu. Sebentar. Boleh. Ada yang kameranya Coba. belum di-on-kan tuh. Ada yang kameranya on tapi orangnya hilang. Oh, ini main Wah, apa? oh ini keren kan ambil posternya. Oh, ambil posternya. Ya, kita Kita tunggu dulu ya. Masya Allah. Tunggu Kita dulu ya. sebentar ya. Teman-teman yang mau ambil poster kita Coba tunggu Ustaz dulu. bisa digeser ke layar berikutnya dulu biar kita cek dulu ya sudah Iya. semuanya sudah siap dengan posternya atau belum. Coba layar berikutnya. Nah, Masya Allah, wah ini sudah oke, banyak yang siap ya, nih, sudah banyak yang siap keren dengan banget. posternya di depan ya. Layar kedua bagus Oke. sekali. Layar berikutnya ya, Selanjutnya, coba ya, banyak layar ternyata ya. Iya. Oke. Nah mana nih yang sudah? Nah, masya Allah itu sudah. Masya posternya. Allah, wah, ada yang warna Luar biru, biasa. warna hitam. Masya Allah, Oke. dasarnya Masya Allah, warna dasarnya bagus sekali. Iya, luar Wah, ada biasa. yang warna-warni, Masya Allah kayak pelangi ya semuanya ya, kalau lihat ya, Masya Allah. Betul, Ustazah. Oke, sudah ya salih-salihah ya, semuanya sudah disiapkan. Hitungan kelima Sampai sampai 15 ya. sudah siap ya. Nanti Ustazah Ica dan Ustazah Mia akan menghitung 15 detik. Iya, betul. Posternya Nanti ya. ditunjukkan terus ya Usmia. Iya. Senyumnya simetris, tidak boleh ini ya, separuhnya senyum lebar, separuhnya meremut ya. Badannya kayak apel. Senyum nanti. semuanya ya. Nah, semuanya Nah, senyum, senyum yang manis yang kalian punya. Oke, sudah Ya. siap? Oke. Siap ya, Ustazah itu 15 detik, tahan dulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. oke, 11, Tahan dulu ya. Bentar lagi. 12. oke, 12, habis itu berapa habis 12 Us? Dulu ya. 13. Ayo, ada yang mulai Ayo, senyum nih. Senyum dulu. dulu. Senyum dulu, 2 detik Iya, lagi. Iya, senyumnya. 14. Tahan dulu ya. Tahan dulu loh. Tahan dulu 1 ya. detik lagi ya. Yuk. Habis yang mulai ada ya. Wah, sebentar. Bentar, ini ada yang Nah, senyumnya bentar nih, kalau nggak senyum belum diambil nih. Senyum dulu, harus senyum Mana dulu. nih? Wah, 15. Masya Allah. Luar biasa, salih-salihah. Memang anak SD itu keren-keren ya, dia tidak hanya hafal Quran, Masya Allah, karyanya bagus, akademisnya juga bagus, Terus hebat sekali, akademik Masya Allah. bagus, hafalan bagus, seninya bagus, paket lengkap. Masya Allah, Sekali, luar biasa. Nah, Ya, oke. oke. Salih-salihan, nah itu nanti karyanya jangan dibuang ya, boleh kalian kasih figura ditempel di kamar Betul. ya. Karya pertama. Ya, apalagi yang buat Di tahun tahun ini ya, Us ya.
Iya. Bagus sekali. Nanti Oke. buat kenang-kenangan ya salih-salihah ya. Nah, Masya Betul Allah. sekali. Alhamdulillah ya Ustaznya, tadi kita sudah mengikuti acara Gema dengan banyak rangkaian acara ya Ustaznya. Dan ini posisi duduknya masih sama loh Ustazah, luar biasa. Dipraktekkan semuanya ini kayaknya proyek karakter yang makan kemarin. Atau mungkin ada yang nyambi ngerjain proyek karakter. Nah, Iya, nanti jangan lupa difotoin ya, nggak apa-apa. dikirim ke Ustazah masing-masing ya. Oke, salih-salihah berikutnya. Nah, kita sudah mau berpisah nih ya. Ya, cepat sekali ya. Tapi biasanya tidak terasa ya ternyata ya, Masya Allah. Nah, nanti kita akan akhiri acara ini ya dengan doa bersama ya yang akan dipimpin oleh Ustadz Ari. Nah, Ya, tapi ini belum selesai ya, Ustaz ya. Nah, Iya, posisi betul. duduk tetap, karena Kita yang doain dulu ya. Tuh. Oke. Jangan meninggalkan Zoom dulu ya, tidak boleh. Nanti kita ikuti dulu sampai selesai. Ini belum selesai. Doa dulu Ya, ya. kita akan berdoa. Posisi duduk silakan diperbaiki kepada Ustadz Ari. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara ini marilah kita tundukkan kepala kita sejenak di tahun yang baru ini. Semoga dengan harapan baru kita semuanya bisa meraih sesuatu yang baru dengan semangat yang baru, sesuatu yang baru dan hal-hal yang baru. Insya Allah semuanya akan kita berdoa kepada Allah agar bisa menjadi kebaikan semuanya. Baik, sebelum kita berdoa adalah kita ucapkan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, soleh-solehah, untuk yang selanjutnya apa yang Ustaz ucapkan nanti bisa diaminin dengan sepenuh hati. Berdoa hadirkan Allah di setiap amin yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmatnya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami keluarga Siti Al-Abidin bermunajat kepadamu. Bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur sebagai layak bagi penuh derajatmu dan keagungan kekuasaanmu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunji biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tablughnana biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Rasul kami Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yaitu rahmat yang dapat menyelamatkan kami keluarga besar SDTG Al-Abidin dari segala ketakutan dan penyakit, yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan, yang dapat mengangkat derajat kami ke derajat tertinggi di sisimu ya Allah, dan dapat menyampaikan kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun sudah mati. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar, Maha Mendekat, Maha memperkenankan segala doa dan permohonan kami. Wahai Zat yang Maha memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma alaina fi sakaratin Allahumma alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa najjana wala ba'inal hisab wala ba'inal hisab. Wahai Allah, sesungguhnya kami keluarga besar Siti Al-Abidin pada saat ini di tahun baru ini memohon kepada kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Ya Allah, ampunilah kami Allah. Wahai Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berilah kami keluarga besar SDTG Al-Abidin keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat dilaksanakan hisab. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal bukhl wal hasan wa 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'wati la yastajab laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga besar SDTG Al-Abidin Surakarta, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang punya atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan seluruh umat Islam ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami.
Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat yang Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juda' wa sayyil asqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami berlindung dari penyakit lepra, penyakit gila, penyakit virus yang lainnya, termasuk corona ini. Semoga segera berlalu ya Allah, sehingga kami, keluarga besar SDQ Al-Hidayah dan seluruh umat Islam dimanapun berada bisa beraktivitas normal kembali ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi jam 8 sampai sekarang setengah 10 ya Ustazah, sampai jam setengah sudah terlaksana dengan lancar, Masya Allah. Dan soleh-solehah sudah berpartisipasi dengan baik, Masya Allah ya. Duduknya bagus, adabnya bagus. Nah, Masya Allah. Dan jazakumullah khairan kepada soleh-solehah yang hari ini sudah mengikuti acara ini ya, awal sampai akhir dengan posisi duduk yang bahkan ada yang tadi belum dimulai ya, maksudnya sudah sama Usmia belum tampil tapi sudah masuk duluan. Masya Allah, hebat sekali. Semoga nanti di pembelajaran juga bisa seperti itu ya Ustazah Mia ya, semangat. Nah, terus gurunya belum ini, kalau di sekolah kan gurunya belum hadir, siswanya duluan yang sudah hadir. Masya Allah, nanti itu menunjukkan harus tetap seperti itu ya, menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Nah, alhamdulillah soleh-solehah. Nah, acara kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita tutup acara kita dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah Ica dan Ustazah Mia. Nah, mohon maaf ya soleh-solehah jika selama membersamai kalian di acara Gemah ya, Ica atau Mia ada salahnya, ada salah kata ataupun perbuatan yang lainnya ya. Dari soleh-soleh semua, kita mohon maaf ya. Terus sekali. Nah, Ica dan Mia Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.